Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Puspita, NIM 2591132. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel kami yang berjudul Badan Usaha dan Koperasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tentang koperasi. Yang mana bagian pertama telah dijelaskan oleh rekan saya, Aprilia Dwi Cantika, pada channel YouTube-nya. Untuk link pertama, nanti saya lampirkan pada deskripsi ya. Sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Tika Meldina selaku dosen pengampu Ilmu Pengetahuan Sosial di PGMI 2A IAIN Curug. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang koperasi. Tahukah kalian apa itu koperasi? Apa saja fungsi dan tujuannya? Serta apa prinsip dan asas koperasi? Jika kalian belum tahu, maka mari sama-sama kita cari tahu. Yang pertama, apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Menurut Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, fungsi koperasi. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, yang adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara fungsi dan peranannya dimuat dalam pasal 4, yakni yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang ketiga, tujuan koperasi. Secara umum, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan. Namun, secara khusus, koperasi punya tujuan masing-masing. Di sekolah, koperasi berfungsi sebagai penyedia kebutuhan siswa dan guru. Di desa, banyak warga yang bergabung menggunakan koperasi untuk menabung dan meminjam uang. Yang keempat, prinsip koperasi. Koperasi memiliki prinsip yang bertujuan menunjukkan jati diri atau ciri khas yang membedakannya dengan badan usaha lain. Prinsip koperasi merupakan aturan-aturan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, prinsip koperasi yakni yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota.
Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Dan yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang kelima, asas koperasi. Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan kegotoroyongan. Ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Bagi koperasi, asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran bekerja sama dan tanggung jawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri. Asas kekeluargaan berarti mencerminkan kesadaran diri untuk berpartisipasi. Yang kelima, asas koperasi. Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan kegotoroyongan. Ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Bagi koperasi, asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran bekerja sama dan tanggung jawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri. Asas kekeluargaan berarti mencerminkan kesadaran dari hari untuk berpartisipasi. Seperti kata Bapak Muhammad Hatta, satu untuk semua dan semua untuk satu. Usaha yang dijalankan koperasi menjadi tanggung jawab bersama. Keuntungannya maupun kerugian yang ditanggung bersama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.